Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Indri Sukmawati Rahayu dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya Nindira Muunisari dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Sylvia Zulabriska dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Mata pelajaran yang kita bahas yaitu Sosiologi. Kelas 10 semester 2. Dengan KD 3.3 menerapkan konsep dasar sosiologi. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan definisi gejala sosial, menjelaskan faktor-faktor penyebab gejala sosial, menganalisis macam-macam gejala sosial, contoh-contoh gejala sosial di masyarakat, mengidentifikasi dampak gejala sosial di masyarakat, dan menganalisis cara mengatasi gejala sosial. Tujuan pembelajaran: menyimpulkan pengertian dan macam-macam gejala sosial, memberikan contoh gejala sosial yang ada di masyarakat, dan menyimpulkan dampak dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Yuk, langsung ke pembahasan. Menjelaskan definisi gejala sosial. Apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial merupakan masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial yang ada di masyarakat diartikan sebagai fenomena sosial yang terjadi karena adanya perubahan sosial yang akan mengakibatkan dampak baik positif dan negatif. Karena perubahan sosial bersifat positif dan negatif, kita harus hati-hati dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Fenomena sosial yang ada pada kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial, seperti pencemaran lingkungan dan kesenjangan sosial. Gejala sosial sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Selanjutnya, menjelaskan faktor-faktor penyebab gejala sosial. Adanya berbagai gejala sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Yang pertama ada faktor kultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Contohnya, kerja bakti, kemiskinan, dan penyimpangan sosial seperti tawuran. Yang kedua ada faktor struktural, yaitu sebuah keadaan yang mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu maupun kelompok. Contohnya seperti penyuluhan sosial. Selanjutnya ada macam-macam gejala sosial. Yang pertama ekonomi, yang kedua budaya, yang ketiga lingkungan alam, dan keempat psikologis. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada gejala sosial ekonomi. Ketika seseorang memiliki kesejahteraan ekonomi, hidup berdampingan dengan masyarakat yang kurang sejahtera, maka akan mengakibatkan masalah sosial. Yang kedua, ada gejala budaya. Sudah kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia tergolong masyarakat majemuk, yaitu masyarakat dengan berbagai suku, bangsa, kebudayaan, dan berbagai pemikiran. Masyarakat majemuk rentan terhadap konflik karena perbedaan yang dimiliki belum bisa disatukan dalam sebuah aturan. Yang ketiga, ada gejala lingkungan alam. Gejala yang timbul bisa disebabkan oleh alam dan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam. Yang keempat, ada gejala psikologis. Aspek psikologis seseorang akan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut di dalam masyarakat. Jika psikologi seseorang terganggu, maka proses dalam menjalani kehidupan bermasyarakat akan terganggu juga.
Contoh-contoh gejala sosial di masyarakat. Contoh-contoh gejala ekonomi. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga pencurian. Contoh gejala budaya yaitu globalisasi. Mari kita simak video berikut. Hai Yani, Hai Ina, kamu mau pergi kemana? Kenapa pakaianmu minim? iya nih, aku mau pergi ke mall. Soal pakaianku, aku ngikutin tren sekarang, biar kayak orang-orang barat gitu loh. Itu kan budaya luar yang tidak baik. Seharusnya kamu memakai pakaian yang sopan dan tertutup, Ani. Begitu ya? Nah, tadi contoh dari globalisasi. Proses globalisasi juga turut menimbulkan gejala sosial karena muncul dari negara-negara barat yang masuk dalam kebudayaan Indonesia. Jika kita tidak memfilternya dengan baik, maka proses globalisasi akan memberikan gejala yang kurang baik pada masyarakat. Contoh-contoh gejala lingkungan alam, yaitu buang sampah sembarangan dan penebangan liar. Contoh-contoh gejala psikologis, yaitu stres dan gangguan jiwa. Saat ini akan membahas mengidentifikasi dampak gejala sosial di masyarakat. Dampak yang pertama adalah dampak positif. Kenapa sih dampak positif itu penting banget untuk masing-masing individu dan tidak bisa dihindari? Yang pertama, menyadari akan kebutuhan tingkat pendidikan semakin tinggi dan penting. Disebabkan oleh stres karena suatu hal. Selanjutnya, ada dampak positif yang kedua, adalah berpotensi munculnya nilai dan norma baru agar bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Dan dampak positif yang ketiga adalah berpotensi untuk menemukan perubahan sebagai kemajuan teknologi. Seperti pada gambaran berikut ini. Dampak yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah terjadinya kerusakan alam akibat ulah manusia. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti pada gambaran berikut ini, terjadinya pembangunan secara liar di lingkungan bermasyarakat. Dan dampak negatif yang kedua adalah penyimpangan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Memiliki banyak penyebab, salah satunya disebabkan oleh banyaknya kasus pencurian yang terjadi di masyarakat, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Selanjutnya, ada dampak negatif yang ketiga, adalah konflik sosial menjadi meningkat. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti perebutan sengketa lahan yang terjadi di masyarakat. Dan selanjutnya akan membahas menganalisis cara mengatasi gejala sosial. Yang pertama, kenali pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik bisa datang dari keluarga, teman, bahkan kerabat. Contohnya, seperti pada percakapan berikut ini, sesama umat manusia harus saling mengajak untuk beribadah. Yang kedua adalah jagalah lingkungan dan alam sekitar. Yang ketiga adalah hindari berbuat kejahatan dan perbanyaklah berbuat kebaikan. Karena berbuat baik itu sangat penting untuk masing-masing individu. Yang terakhir adalah kejarlah ilmu setinggi mungkin untuk membekali kita di masa depan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.